wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk yang pertemuan ini aku bakal bahas pengenalan analitik. Ini yang misalkan peraturannya apa, terus kalian harus bikin urutan, bikin jadwal dan lain-lain gitu ya. Berdasarkan apa yang ada. Tapi gampang lah. Suaraku mantul nggak sih? Kalau misalkan suara nggak jelas, bilang ya. Ini emang wifi-nya lagi aneh nih. Oke. Mungkin aku mulai dari garis besarnya aja kali ya. Tes penalaran analitik merupakan tes penalaran yang menguji kemampuan kamu dalam menganalisa informasi berbentuk paragraf serta memanipulasi informasi dari data untuk menyimpulkan suatu masalah dan mengambil kesimpulan. Itu ya. Kalian sudah pernah lah ketemu soal ini. Ini kayaknya di setiap tahun ada deh di UTBK. Nah, ini lebih apa ya? Kalau si penalaran analitik ini lebih menekankan pada pengambilan kesimpulan berdasarkan analisa dari informasi-informasi yang udah ada. Jadi pastikan kamu tuh mengambil kesimpulannya tuh dari eh, apa? Dari soal maksudnya eh, di kata soalnya apa ya? Jangan kamu kira-kira sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Yang baru masuk, kalau mungkin yang baru masuk nanti chat nama panjang aja ya. Nanti aku absenin. Aku pencet. Oke, udah gitu doang sih. Nah, mungkin langsung ke contoh soal aja kali ya. Kalian juga pasti udah pernah lah ketemu soal ini. Nah, jadi di soal ini salah satu contoh penalaran analitik ya. Jadi ada keranjang apel, mangga, pisang, ceri, dan semangka nih. Jadi ada 5 buah ya. Terus buahnya itu mau disusun dalam rak berbentuk vertikal. Jadi bentuknya kan gini ya, raknya. Nah, terus di soal juga ada, jadi nggak boleh asal taruh gitu. Ada aturan-aturannya. Jadi karena buahnya ada 5, raknya ada 5 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah langsung aja kita baca ya. Apel berada di atas pisang, tetapi bukan rak nomor 1. Nah ini kita simpen dulu aja ya. Jadi apel kan di atas pisang. Jadi gini. Terus buah semangka di nomor 4. Berarti kalau misalkan yang informasinya pasti kayak gini, kamu ditulis duluan ya. Jadi biar nggak salah gitu. Salah pencet. Jadi di sini semangka gitu ya. Semangka. Semangka ya. Kita singkat saja. Terus pertanyaannya apakah betul buah mangga pasti berada di rak nomor 1. Nah dari soal ini kan kita tahu beberapa hal ya. Di nomor 4 tuh udah pasti semangka. Berarti ini udah pasti benar. Nah terus apel ini harus ada di atas pisang. Kalau misalkan dia kata harus, pasti gitu, berarti emang misalkan apel berada di atas pisang, berarti nggak ada yang ada di antara apel sama pisang. Atau misalkan apel pasti di depan pisang, berarti di depannya pisang itu pasti apel ya. Itu udah pasti gitu. Kalau misalkan kata-kata cuma apel di depan pisang itu belum tentu depannya pas. Kadang emang kalimatnya agak rancu gitu loh, biar menganalisis. Nah, oke deh. Kan apel di atas pisang nih, tapi dia bukan di rak nomor 1. Nah, dari apa namanya eh peluang rak-rak yang ada, udah pasti kan adanya di nomor 2 ya. Karena kalau di nomor 5 nggak mungkin. Nomor 5 kan paling bawah. Berarti kita bisa tahu kalau apel itu ada di sini dan pisang ada di sini ya. Nah, terus berarti sisanya ada mangga sama ceri. Nah, si mangga sama ceri ini kan nggak ada di peraturan ya. Di peraturan ini kan nggak ada. Terus pertanyaannya apakah betul buah mangga pasti berada di rak nomor 1? Nah, kalau kayak gitu, berarti kan kita nggak bisa nentuin ya itu pasti atau enggak. Bisa aja mangga yang ada di sini, eh, mangga yang ada di sini atau cherry yang ada di sini. Begitu juga yang nomor 5 ya, bisa aja mangga yang nomor 5 atau cherry nomor 5.
Jadi kalau pertanyaannya, apakah betul buah mangga pasti berada di rak nomor 1? Jawabannya ini ya, salah. Karena dia bisa di nomor 1 atau juga di nomor 5. Dan itu nggak melanggar syarat. Gitu ya. Oke deh. Nah, ini mungkin sambil ngerjain bareng kali ya. Aku tungguin nih, nanti kita bahas. Ayo siapin kertas ya, soalnya emang harus ditulis ST. Proyek membangun Wow, oke, ada yang jawab. Yuk yang lain. Tunggu 2 menit lah ya. Ini belum terlalu susah kok syaratnya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kayak bilang aja ya. Kayak, apa nih? Masih susah. Oke, ada beberapa nih yang jawab. Semenit lagi, semenit lagi. 19.30. Oke. Pencet. Oke, dia banyak yang jawab. Dan dominan betul ya. Jadi kan kita ini ya langsung kita lihat ke syaratnya. Jadi kan ada beberapa proyek pembangunan ya, ada PEKI, RSTU nih. Dan proyek ini berkaitan satu dengan yang lain. Dan syarat-syaratnya itu ada di bawahnya ini ya. Ki tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan S ya. Jadi kita bikin simbol ya. Simbolnya suka-suka kalian sih. Nggak apa aja boleh. Kalau aku kayak gini. Proyek P boleh dikerjakan bersama dengan T ya. Berarti P boleh bareng sama T nih. Terus Ki hanya boleh dikerjakan bersama dengan R. Nah, berarti kalau yang Ki sama R ini harus bareng ya. Tapi kalau P ini sama T itu boleh nggak bareng. Karena dia cuma boleh. Tapi kalau Ki sama R ya boleh ya. Jadi mereka memang harus bareng. Terus lanjut lagi. T dikerjakan jika dan hanya jika U dikerjakan. Nah, berarti yang ini juga harus bareng ya. Eh, T itu dikerjakan jika U dikerjakan gitu. Jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat hanya, terus hanya jika gitu, itu berarti mereka biasanya syaratnya, syaratnya harus gitu. Oke deh, berarti kan kita tahu nih dari sini Q nggak boleh bareng S, terus P boleh bareng T, Q sama R harus bareng, terus T sama U juga harus bareng. Pertanyaannya, jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, ya. Nah, kalian lihat dulu nih di sini R tuh punya syarat apa sih? R itu kan punya syarat dikerjakan bareng Ki ya. Jadi kalau misalkan ada syaratnya kayak gini, kalian langsung eh, lihat aja dari syarat yang udah ada di situ. Misalkan tadi kan R, berarti kan lihat R-nya ada nggak di sini? Oh ada. R itu nggak boleh bareng Ki. Nah berarti kalau si R nggak dikerjakan, jawabannya itu yang A ya. Ki juga nggak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena mereka harus
dikerjain bareng ya. Hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek R. Gitu deh. Mudah kan? Lanjut. Oh, nih masih satu soal nih sama yang tadi. Mungkin udah bisa langsung dijawab nih kan tadi udah coret-coret. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek T, maka oke, ada yang jawab nih. Yuk, yang lain. Oke. Keren lah jago-jago ini mah. Oh iya, yang misalkan mungkin ada yang baru datang, tulis namanya aja ya di chat. Absen ya. Oke, dia rame nih. Kayaknya dia pada ngerti ya. Jadi kan sama ya soal kayak yang tadi, tapi pertanyaannya kalau sekarang jika pekerja sudah mengerjakan proyek T. Proyek T. Nah, ini kita lihat lagi nih. Nah, proyek T itu kan kalau di syaratnya ada nih. Oh, ini ada nih T. Nih kan. Jadi, terus di sini ada T. Jadi pertanyaan apa? Jadi kan ada proyek P boleh dikerjakan bersama T. Terus proyek T dikerjakan jika dan jika proyek U dikerjakan. Nah, kalau kan T itu boleh sama P, boleh sama U, tapi prioritasnya lebih tinggi sama U. Kenapa? Karena emang syaratnya itu T dikerjakan jika dan hanya jika U dikerjakan. Berarti kalau T dikerjakan U enggak, itu berarti salah ya. Karena itu menyalahi aturan yang udah dibuat. Gitu deh. Berarti jawabannya yang A lagi gitu. Kerja juga mengerjakan proyek U. Karena tadi kan setelah proyek U. Oke, Mas pakai yang tadi. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan U dan tidak boleh mengerjakan R. Oke, ada yang jawab. Yuk, di yang lain. Pakai catatan yang tadi aja. Aku jawabannya udah ada. Salah. Oke, ada yang jawab lagi nih. Satu lagi ya, aku tunggu satu lagi. Karena ini gampang kok, ini sama kayak yang tadi. Oke, ada yang jawab ya. Udah cukup banyak. Jadi gini ya kan di mungkin aku tulis ulang lagi kali ya. Tadi kan Peki RSTU biar nggak bolak-balik slide ya. Peki RSTU. Maaf jelek. Ya bisa dimengerti lah ya ini R. R. Tadi kan Ki nggak boleh bareng S ya. Ki nggak boleh bareng S. Terus P boleh sama T. Ki sama R harus bareng. Dan T sama U harus bareng. Nah, jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan U. Berarti mereka ngerjain U nih. Ngerjain U. Dan tidak boleh mengerjakan R. Nah, berarti kan kita bisa simpulkan beberapa ya.
Kalau dia nggak ngerjain R, udah pasti Ki juga nggak ikut nih. Terus, eh jika menggunakan U, dan si proyek T ini pasti juga dikerjain. Nah, maka karena si U ini udah dikerjain, udah pasti si T ini juga harus dikerjain ya. Kenapa? Karena kalau U itu udah, T-nya itu pasti juga udah. Karena ini mereka jika hanya jika ya. Sebenarnya yang tidak boleh mengerjakan proyek R kan Ki juga betul ya. Tapi kan lebih apa ya? Lebih prioritas itu yang U. Kenapa? Karena mereka mau ngerjain yang U. Kalau mereka udah ngerjain yang U, udah pasti mereka mengerjakan juga yang T. Gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, boleh banget ya. Soalnya emang gampang sih, cuma emang sedikit memutar otak aja. Jadi karena memang dikerjain proyek U, kalian prioritaskannya si T. Karena kalau U dikerjain, T itu udah pasti harus dikerjain juga. Oke, lanjut ya. Nih gampang nih. Januari lebih muda daripada Dan. Januari lebih muda daripada Nina dan Dono. Oke, wow, cepat ya. Udah ada beberapa nih. Gampang lah ya. Oke, tunggu semenit lagi kali ya, 19.40 nih. Ambil kita menunggu yang lain menjawab. Oh, udah rame ternyata. Oke, ya yang baru datang juga ya langsungin aja ya. Komen, komen. Chat ke aku nama panjangnya. Nanti aku absenin. Bentar ya. Mhm. Oke, jawabannya udah pada betul semua ya. Gampang lah ini. Ini kayaknya analitik tergampang kalau ada soal kayak gini. Nah, gini aja urutannya ya, urutan. Jainuri lebih muda daripada Jajang ya. Berarti aku tulis segini aja ya, biar gampang. Ya, berarti dia maksudnya lebih kecil. Jainuri lebih muda daripada Jajang. Terus Jainuri lebih muda daripada Nina dan Dono. Nina dan Dono. Ya, ini Dono, ya ini Jajang. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, kan yang punya syarat tuh cuma Jainuri ya. Jadi kalau kalian mau cepat ya berarti kalian cuma bisa nyimpulin si Jainuri aja. Jadi betul aja jawabannya yang A. Kan kalau Dono dan Nina ini punya umur yang sama, itu kan belum tentu ya. Karena di soal dia cuma bilang Jainuri lebih muda daripada Nina dan Dono. Tapi kan belum tentu Nina dan Dono seumuran. Karena kita nggak tahu ya. Terus Dono lebih tua dari Dadang juga nggak tahu. Dadang lebih muda daripada Nina juga nggak ada yang eh, nggak ada kata yang bisa membuat kita menyimpulkan jawaban yang B, C, sama D. Berarti udah pasti ya jawabannya yang A. Karena cuma itu yang punya syarat. Oke, lanjut nih. Nah, ini emang agak effort sih kayaknya, tapi bisa lah. Untuk jawaban di A.
Oke. Kalau misalkan kebingungan, bilang aja kebingungan. Atau kalau mau ada yang tanya. Tapi bisa lah. Yuk, semangat. Sebentar lagi kan. Semangat ya, guys. Udah mau Februari loh. Aku juga kaget. Oke, dia yang jawab nih. Oke, dia banyak yang jawab. Terus betul ya jawab salah pencet. Oke, sekarang kita ini satu-satu ya. Satu di antara mereka turun di A ya. Jadi satu orang turun di A siapapun ya, ini siapapun. Terus lanjut lagi apabila ada yang turun di C, maka tidak ada yang turun di E. Ini berarti satu paket ya. Aku giniin ya yang aku giniin dari tadi ini maksudnya harus satu gitu. Tuti tidak turun di F ya, berarti ini Tuti kita silang ya di F. Tuti silang. Apabila ada yang turun di B, maka tidak ada yang turun di D. Berarti gini ya, B, tapi kalau di D nggak boleh. Sorry, aku batuk-batuk. Nggak tahu kenapa nih. S terus ya. Terus Tuti tidak turun di B atau di F. Berarti dia nggak turun di F dan nggak turun juga di B. Tuti. Terus pertanyaannya, apabila Alex turun di B, maka Tuti mungkin akan turun di mana? Nah, berarti ini kita kotakin ya. Salah pencet. Ya udah lah, sorry. Apabila Alex turun di B nih, misalkan si Alex turunnya di sini. Berarti kan nggak mungkin ada yang turun di D ya, dia kita coret. Terus pertanyaannya Tuti. Nah, si Tuti ini kan dia nggak mau turun di B dan nggak mau turun di F. Nah, terus apa namanya? Dan satu ini mereka akan turun di A. Berarti kalau misalkan Alex turun di sini, berarti si siapa satunya si Dwi turunnya di A ya. Nah, terus Tuti di mana? Tuti berarti kan kemungkinannya ada di sini ya, di C atau D. Nah, ya udah. Halo, bener kok unstable. Kedengeran nggak guys? Halo. Sempat hilang Kak, sekarang udah kedengeran. Oh, oke, sorry. Nah, udah ya. Berarti kan antara di C sama di E. Nah, tapi tadi kan kita tahu nih, apa namanya? eh ada peraturan apabila ada yang turun di C, maka tidak ada yang turun di E. Nah, berarti si Tuti ini turunnya lebih di ini ya, di D. Maksudnya di jawaban yang D ya, di C. Karena kalau ada yang turun di C, maka ada yang turun di E. Berarti biar E-nya tuh kosong di sini ya. Gitu. Ya, jawabannya kenapa kok harusnya C? Maksudnya jawabannya D ya, tapi pilihannya C. Sorry. Nah, lanjut nih, masih pakai yang tadi.
Bila tidak ada seorang yang turun di C atau E. Ya, C atau E. C atau E, tapi kan emang ini ya. Oke, ada beberapa yang jawab nih. Mungkin aku tunggu sebentar lagi kali ya. Oke, udah cukup banyak kali. Nah, tadi kan salah. Dia nggak turun di C, nggak turun di E. Terus tadi kan juga kalau turun di B nggak boleh turun kalau turun di B nggak boleh turun di D ya. Apabila tidak ada seorang pun yang turun di C atau E, maka dari pernyataan berikut ini manakah yang benar? Yang benar kan? Nah, terus tadi peraturannya Tuti nggak turun di sini, Tuti nggak turun di F, sama ada satu orang di sini ya. Terus kita lihat di pilihannya kan kalau Alex di F, Tuti di D, kita eliminasi kali satu-satu. Tuti kan nggak mungkin turun di B ya. Nah, terus apa namanya? Tidak ada seorang pun yang turun di C atau E. Nah, berarti mungkin kita bisa bentar aku jadi turun di C, turun di E. Berarti kan yang kemungkinan itu ada A, B, D, sama F. Nah, Tuti kan nggak mungkin ada di B, nggak mungkin ada di F. Berarti kemungkinannya Tuti ada di D, ada di A, atau ada di D. Gitu ya. Nah, terus, salah. Terus ada Alex turun di F. Tuti turun di D, Dwi turun di B, Dwi turun di A. Nah, kalau si Alex sama Dwi ini kan sebetulnya mereka bisa turun di mana aja ya, kecuali C sama E. Kenapa? Karena mereka nggak ada pantangan kayak siapa kayak si Tuti. Nah, berarti kalau misalkan ketemu soal kayak gini, kalian prioritasin orang yang eh, punya syarat yang lebih banyak gitu. Karena berarti kemungkinan besar itu kemungkinan benarnya lebih besar. Salah, sorry. Nah, berarti kan si Tuti ini kalau nggak di A, ya dia turun di D gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kalian pilih Dwi turun di B nih, Dwi turun di B. Sementara di D kan nggak boleh ada orang ya. Nah, berarti kan kemungkinan si stasiunnya berkurang tuh. Udah. Nah, makanya berarti eh, kemungkinannya itu kita cuma pakai A, D, sama F. Ngerti kan ya guys? Nanti aku kayak muter-muter nggak ngomongnya. Nah, terus berarti kita harus lebih prioritasin si Tuti. Karena dia ini punya pantangan nih. Sementara yang lain tuh mereka mau di A, mau di E, mau di D, mau di F tuh bisa-bisa aja. Jadi untuk kemungkinan mana yang lebih benar, itu yang Tuti turun di D ya. Jawabannya yang B. Oke, terakhir nih. Banyak. Nah, yang ini
cuma menggunakan syarat yang tadi ya. Oke, wow, ini jawab. Yuk, yang lain. Yuk, aku tungguin ya. Bentar lagi. Udah beberapa sih. Tapi mana tahu kali mau jawab juga. Aku masih menunggu. Lima lima kali ya. 11.55. Oke. Hmm, Oke, ada 55 nih dan ada beberapa yang jawab. Dan aku langsung ini ya. Bentar, aku mau lihat syarat aku lupa. Apabila C D E B D C E B D. Oke, berarti hmm, C E ya, terus B sama D. Nah, kalau kayak gini berarti kalian tinggal eliminasi dari pilihan-pilihannya ya. Kan C sama E nggak boleh, terus B sama D nggak boleh. Ini ada C, ada E, ini ada B, ada D, ada C, ada E. Berarti ini bisa langsung kita elim. Mana? Oh ini. Nah, terus baik Alex, Dwi maupun Tuti masing-masing dapat turun di mana? Nah, berarti kan pilihannya harus diseling gitu ya. Nah, jawabannya itu betul yang E. Nah, berarti kan kita tinggal masukin ke si pilihannya itu. Yang A, B, terus juga ada E ya. Karena si Tuti nggak boleh di B, terus apa tadi syaratnya? Terus mereka turun di A, apabila ada yang turun di C, maka tidak turun di E, tidak turun di B, maupun F. Tidak ada yang turun di. Jadi berarti tidak, kita tinggal masukin ke pilihannya ya. Jawabannya E. Oke deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku menanyakan nomor 6. Oke, boleh. Silakan. Kenapa salah Kak yang Dwi turun di A? Masih kurang paham di situ aku. Sebenarnya tadi setelah aku baca-baca sedikit, ini kayaknya emang ada syarat yang kurang gitu. Soalnya kalau dibilang yang apa tadi ya sama C juga sebenarnya nggak salah sih. Cuma mungkin eh, karena kita ngejar si Tuti ya, Tuti ini kan punya
pantangan ya. Jadi lebih prioritasin ke Tuti. Karena kalau si Dwi sama Alex ini bisa di mana aja sebenarnya. Karena ini kayak soal kemungkinan gitu loh. Jadi yang harus ditaruh duluan itu si yang punya pantangan ini kan tadi dia nggak boleh turun di B, nggak boleh turun di F. Sementara di soalnya kan cuma C sama E ya, gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu. Cuma emang kayaknya soalnya yang ini agak rancu deh. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke deh. Kalau misalkan kurang menjawab, nanti tanya lagi ya nggak apa-apa. Oke, jadi mau tanya lagi nggak? Eh, kalau nggak ada, kita sambil kuis aja kali ya.